luar biasa, sangat menantang sekali. Tapi ya kita di sana happy walaupun sedikit terkendala hujan, angin. Ya. Selain itu juga ada di teknik produksinya ya, kamera Alexa terjatuh tapi ditangkap sama DOP saya itu kendala yang saya hadapi. Selain ada kendala yang tapi kendala yang dari saya selaku sutradaranya adalah dari sisi produksinya gitu. Itu kamera terjatuh dan tertangkap lagi oleh apa DOP saya gitu, dan saya kembali syuting lagi malah itu day 6 tapi terima kasih gitu, itu ya kendala dalam Dan ada lagi waktu itu Elina kesurupan dan terpaksa syutingnya kita hentikan. Apa lagi? Ya, kayak real ya jadinya. ini kayak real. Aduh. Pasti sama. Iya, pasti kalau banyak yang agak aneh-aneh. Ya, kopi pahit dan manis. Ya seperti biasanya lah kalau orang suka pasti minta kopi, aneh-aneh. Jadi diobatin bakal ini nggak sembuh kan? Karena ada perbedaan. Satu jam lebih, dan akhirnya kenapa selesai waktu itu, kenapa setan yang ada dalam dirinya itu keluar. Ini beneran ya, itu dia minta teh manis kopi pahit. Mungkin karena kita lupa ya waktu itu tidak namanya kasih kopi ya, teh manis kopi pahit. Akhirnya kita punya kru dalam waktu itu juga bikin teh manis kopi pahit itu dalam panas banget itu tehnya. Dia diminum di tempat aja. Sudah selesai dia bilang sudah saya pergi, langsung pingsan dan sadar. Tapi selama proses syuting itu sempat ada ritual juga nggak sih di lokasi gitu? kita Berdoa yang ada tadi kami percaya sama yang dia. yang di atas bahwa kami yakin, tapi walaupun itu ada kendala ya kami kembalikan ke adisional, kami akan dapat dekat. Nah, sebenarnya ceritanya terinspirasi dari mana sih cerita ini? Judulnya dari mana inspirasinya? Ya. Itu dari penulis kita yang sekarang sudah almarhum, meninggal. Itu dari penulis kita yang sekarang sudah almarhum, Bang Yudis, dan itu cerita sangat menarik dan kita kembangkan dengan sutradara dan bapak produser sehingga membentuk suatu cerita yang lebih menarik lagi, walaupun itu tidak ada hantunya, tapi bagi saya menarik sekali. Berarti ada kisah nyata di situ? Ada Kisah nyata, yes, ada juga. Tapi kita nggak bilang itu kisah nyata karena itu dari pemikiran bapak sutradara, bapak penulis. Jadi kita kembangkan lagi. Dan itu memang benar terjadi di masyarakat. Oh ya Mbak Suhita, kenapa mesti harus syuting di Klaten? Itu kan banyak kejauhan gitu. Kenapa kita syuting di Klaten? Karena di Klaten itu tempat yang wingit ya. Ada beberapa tempat yang wingit dan juga tempat yang gimana ya? Dengan daerah lain itu tidak ada gitu, seperti di waktu seperti tempatnya waktu kita syuting di depan rumah itu ada kuburan, di belakang rumah ada kuburan, dan apalagi ya kayaknya kuburan banyak sekali ya, waktu itu kuburan juga banyak ya. Yeah. Itu syutingnya berapa minggu kira-kira dalam selesai cepat, paling lambat cepatnya? 12 hari. Aturannya sih 12 hari, karena kendala hujan, jadi kita selesai di 15 hari. Oke. Sudah lanjut. Enggak kok, dari mana? Emang begini ya? cerita mau bagus Selamat kok emang begitu. Kecepatan kamera jatuh
ya kita nggak tahu tiba-tiba kamera jatuh, mungkin karena nggak tahu juga ya, tiba-tiba kamera jatuh terus untungnya kita punya kru ketangkep ya, terus apa lagi ya, agak serem sih di sana. Teman-teman waktunya 2 menit lagi ya untuk doorstopnya ya. Terima kasih. Saya mau nanya lagi, Ibu, ada nanti filmnya sebenarnya persiapan jadi trilogi atau apa? Tadi ceritanya kayak belum selesai. Kayak masih nggak gantung gitu endingnya. Oh, kurang selesai. Ya, kita nanti akan mungkin misteri lagi. Proses apa ganti-ganti emosinya itu cukup sih buat saya. Tapi untuk ada Pak Chelsea yang bisa ya Oh ya, buat Bang Ferdi, gimana rasanya jadi peran utama di film Bang Ferdi? Yes, saya Pak. Gimana rasanya jadi peran utama di film Jaga horor ini? Ini nggak pertama kali peran utama saya. Ya. Sebelumnya juga pernah peran utama di film dulu. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada sesuatu yang spesial. Paling beban aja sih sebagai lead di sini. Tentu beban ya, karena kan untuk kedepannya saya pengen ngasih yang bagus aja gitu, yang terbaik gitu. Tapi tentu kan ini bukan kerja one man show ya, ini kan work team, semua terlibat dari pemain, sutradara tentunya, pemain, terus sampai ke post pro, editing, semua kan mempengaruhi hasil akhir ya. Jadi tentu saya bersyukur atas film ini, dan saya yang paling senangnya itu lihat semangat Bapak produser ini, Pak Zain, Mas Fajar, Bu Suita, itu keren banget bisa ada gala premier yang segini kerennya juga. Itu saya apresiasi banget sih. Terus apakah ada rasa grogi? Kan selama ini belum pernah, jarang-jarang gitu ya seorang pemain peran utama dengan produser. Nah ini ada kesempatan baik kayaknya. Perasaannya bagaimana nih? Apa grogi atau gimana? Grogi sih pasti ya. Grogi itu pasti kalau hari dewan. Kalau buat saya seorang aktor, siapapun aktornya pasti dewan grogi, karena di situ masih menjajaki adaptasi gitu. Tapi karena saya memang kan jam terbang ya udah 2004 Mas ya. 2004 saya syuting jadi aktor sampai sekarang. Ya biasanya sih tidak terlalu yang signifikan groginya, pasti tapi tetap ada sebelum seperti itu.